Silvina, hari ini hari ke-14 aku melaksanakan challenge Udara Bicara. Nah, kali ini aku nggak di ruang cuci lagi, tapi aku di musola samping ruang makan. Kenapa aku di sini? Karena hari ini cukup padat. Tadi dari awal makan pagi, terus juga langsung apel, terus langsung ada kegiatan di gedung G. Habis kegiatan itu aku piket umum juga. Kebetulan aku dapat bagian di lorong depan ruang gym sama depan ruang pengasuh, dan itu dekat musola, jadi depannya musola juga, jadi lorong antara musola dan ruang gym gitulah. Jadi aku piket di situ karena musolanya nanti bakal dipakai buat bincang direktur, jadi harus dibersihin sebelum direktur datang. Dan kebetulan aku habis tadi bintal jam 11 sampai jam 12, terus makan, habis itu sholat, terus ini aku bikin video. Nah, setelah ini aku mau kumpul organisasi daerah gitu lah. Terus setelah itu aku ada TOT juga, jadi aku cuma punya waktu buat pembersihan umum itu cuma tadi setelah acara dari gedung G. Nah, kenapa aku nggak di ruang cuci? Ya itulah alasannya, karena kalau di ruang cuci pasti rame orang lalu lalang kan, karena lagi pembersihan umum juga, terus juga pasti banyak orang yang mau ke musola juga. Jadi aku memutuskan untuk di sini, di musola samping ruang makan. Ini agak gelap sih, aku nggak tahu lampunya di mana, tapi nggak apa-apa lah ya, yang penting kan prakteknya. Oke. Oh ya, tadi tuh Bintal membahas tentang empati, temanya tuh empati. Jadi empati itu rasa pokoknya kita tuh bisa ngerasain apa yang orang ngerasain, kalau nggak salah ya. Tadi tuh aku ngantuk banget, jadi aku tidur juga, sempet tidur. Terus aku kebangun itu pas lagi sesi tanya jawab, yang intinya gini, ada pertanyaan yang cukup relate juga sama aku. Jadi kalau misal kita mendahulukan orang lain, kita memperlakukan orang lain dengan baik, dengan sepenuh hati, tapi ternyata respon orang lain terhadap kita itu nggak seperti apa yang kita harapkan, nggak seperti apa yang telah kita berikan ke orang itu. Mungkin kita seringnya kayak berharap orang itu bakal ngasih yang sebaliknya juga, kita baik ke mereka, mereka juga baik ke kita. Misal kita ngasih ini, kita ngasih bantuan ini, mereka juga nantinya bakal ngasih bantuan yang sama, atau ya sekedar bantuan, mungkin nggak sama tapi bantuan dari mereka. Ya setidaknya nggak jahat lah gitu. Misal pun mereka nggak balik bantu, tapi mereka nggak jahat. Tapi sering juga respon yang mereka berikan itu malah jahat. Nah, gimana sih cara mengatasi itu? Gimana cara biar kita tuh nggak, biar mereka tuh nggak kayak gitu, dan biar kita tuh bisa legowo, bisa sabar, bisa ikhlas dengan itu. Nah, ada jawabannya menarik banget, dan itu sangat membuka pikiranku. Sebenarnya ini aku udah pernah baca juga, udah bolak-balik terdengar juga jawaban ini, tapi memang kalau hal-hal kayak gini tuh perlu untuk diulang-ulang, perlu untuk diingatkan lagi, karena aku sendiri pun lupa. Jawabannya adalah kita itu sebagai manusia, kita cuma ditugaskan untuk mengontrol apa yang ada di diri kita. Kita itu nggak bisa mengontrol apa yang di luar kendali kita. Apa yang bisa kita kendalikan, itulah yang kita lakukan, itulah yang kita kontrol. Jangan sampai kita menaruh harapan ke orang lain, yang mana harapan orang lainnya itu kita bukan ranahnya kita buat memegang itu, bukan ranahnya kita buat mengontrol apa yang mereka lakukan ke kita, apa yang mereka omongin, apa yang mereka lakukan ke kita. Mungkin mereka jahat, mungkin mereka gak bisa membalas apa yang kita lakukan. Itu ya udah, itu tugasnya mereka. Tugas kita cuma kita melakukan yang terbaik dan selesai.
nggak perlu ada tugas tambahan untuk ngurusin hidup orang, intinya gitu. Dan begitu pun kalau misal kita sedekah, ada orang pengemis atau apa gitu, kita sedekah ke mereka, ternyata pengemis itu orang kaya gitu, dalam artian pengemis itu menipu misalnya gitu, karena mereka sebenarnya udah kaya, cuma berlagak miskin, berlagak nggak punya uang, berlagak menyedihkan biar kita kasih uang misalnya gitu kan. Nah, yang di highlight adalah kapan kita ngasihnya, maksudnya kayak yang di highlight itu kita ngasihnya, tapi urusan pengemis itu menggunakan uang itu buat apa, itu ya urusan mereka, itu udah bukan ranah kita lagi. Entah itu uangnya buat bikin rumahnya dia, buat beli motornya dia, buat beli mobilnya dia, itu terserah dia. Kayak kita tuh cuma, Allah itu bakal mencatat apa yang kita berikan, udah sebatas itu. Pun memang misal nih, memang tujuannya awalnya kita ngasih itu misal buat pembangunan masjid, kehabisan biasanya tuh ada yang lewat gitu kan, ada yang datang ke rumah buat minta sumbangan dan sebagainya. Mungkin ada memang yang pemalsuan atau penipuan gitu, tapi ya udah, kalaupun memang itu berjalan jadi masjid, itu bakal jadi amal jariah buat kita, itu cuma bonus aja. Jadi yang dikedepankan adalah ketika kita ngasih itu dan udah selesai, kalaupun misal itu jadi masjid beneran, ya itu bakal jadi amal jariah buat kita, dan itu bonus yang bisa kita dapatkan. Tapi balik lagi, kalau kita ngasih ya kita udah ikhlasin aja, udah kita seolah kayak kita tutup mata lah dengan apa yang udah kita kasih. Jadi ibaratnya itu kita kan ngasih barang ke orang, ya udah setelah kita ngasih barang ke orang, barang itu kan bukan milik kita lagi, jadi kita nggak perlu memikirkan barang itu lagi buat apa digunakan oleh orang itu. Oke, cukup sekian dulu karena aku mau kumpul organda, dan sampai jumpa besok btw aku mau ke pameran. Ditunggu vlognya kalau bisa ya, kalau bisa aku mau nge-vlog juga terus tetap bikin video juga. Oke, see you.